Kalau ada yang bilang cewek sama cowok itu mustahil bisa sahabatan tanpa melibatkan perasaan, bawa orangnya ke depanku. Karena aku tahu dengan pasti bahwa aku, Hasya, adalah seorang perempuan. Aku juga tahu Bima, sahabatku, adalah seorang laki-laki. Buktinya, kami bisa kok bersahabat selama 3 tahun lamanya tanpa ada salah satu dari kami yang tergelincir ke jurang gelap bernama jatuh cinta. Tidak sulit untuk aku dan Bima jadi sepasang sahabat yang saling melengkapi, yang bahkan bisa membuat siapapun iri. Sampai ada yang menanyakan kepadaku, kamu sama Bima tuh pacaran kah, Syah? Kok kalian kemana-mana selalu bareng? Tanya temanku. Ketika aku mendengar pertanyaannya mengundang gelak tawa itu, aku hanya bisa menjawab, enggak kok. Kami udah sahabatan dari zaman kita masih belum tahu apa-apa, sampai udah tahu apa-apa. Ibaratnya, kami kiri dan kanan, kami pagi dan malam, kami senja dan fajar, saling melengkapi satu sama lain, saling menyemangati satu sama lain, dan menjadi support system satu sama lain. Mungkin itu yang mengundang banyak pertanyaan. Beneran kalian gak pernah melibatkan perasaan selama kalian jadi sahabat? Jika tidak percaya, maka kamu belum pernah merasakan bagaimana energi kami bisa melengkapi satu sama lain tanpa melibatkan perasaan jatuh cinta. Kami bertemu di sekolah, disatukan karena kami berada di kelas yang sama. Zaman dimana kami masih belum tahu apa-apa, karena kami masih baru lulus dari SMP. Virus COVID-19 juga masih sangat marak, sehingga membuat kami jarang bertemu. Komunikasi kami berawal dari WhatsApp grup kelas yang sedang memperkenalkan diri satu sama lain. Malam itu, halo semuanya, perkenalkan aku Bima dari SMP Negeri 18. Salam kenal ya semuanya, semoga kita bisa menjadi teman yang baik. Sungguh perkenalan yang sangat singkat dan padat, tapi entah mengapa, rasa ingin aku berkenalan dengan Bima sungguh sangat besar. Dari malam itu, aku bisa banyak mengobrol via chat dengan Bima, dan aku sudah cukup banyak mengetahui Bima lebih dalam. Dari situlah hubungan pertemanan kami dimulai, dari yang awalnya menanyakan soal hobi, berlanjut ke cerita pengalaman hidup yang lucu, hingga menjadi teman bertukar cerita sehari-hari. 2,5 tahun pun sudah berlalu. Aku selalu ada di setiap cerita jatuh cinta yang Bima alami. Dia juga selalu ada di setiap patah hati yang aku pikul. Bima adalah orang yang pertama kali aku telepon ketika aku ingin curhat soal laki-laki, dan aku juga adalah orang yang dia telepon pertama kali ketika dia ingin cerita soal perempuan yang ia sukai. Bedanya, saat ini Bima tidak punya siapa-siapa. Aku punya Saputra. Pacarku selama 7 bulan ini, Saputra, ia kenal baik dengan Bima. Untungnya, aku punya pacar yang pengertian, tidak seperti cowok lain yang melarang pacarnya tetap berteman dengan sahabat cowoknya. Padahal, si cewek lebih dulu kenal sahabatnya dibanding si pacar tukang larang ini. Saputra memang beda. Dia mempunyai kepribadian yang sungguh dewasa dalam menyikapi segala hal. Mungkin ini karena aku juga pernah bilang ke Saputra, percaya sama aku. Bima hanya sebatas teman, dan selamanya akan hanya teman. Saputra bilang, aku gak curiga kok. Kalau pacaran masih ada kecurigaan, mungkin kita pacaran dengan orang yang salah. Hari ini terasa terlalu ramai untuk hari Sabtu. Aku dan Bima sedang berjalan-jalan memutari kota Surabaya karena kami sedang suntuk dengan tugas-tugas kelas akhir yang tak ada habisnya. Tentu saja, aku sudah izin ke Saputra untuk jalan bersama Bima hari ini, karena Bima masih belum bisa menemaniku, sebab ia sedang berada di luar kota. Dan sesuai apa yang kuduga, Saputra mengizinkan dan memperbolehkan kami untuk menikmati weekend yang ramai ini. Kami memutari Surabaya dengan tujuan ingin mencoba kuliner-kuliner legendaris yang ada di kota Surabaya. Lalu yang terlintas di benakku adalah rawon setan. Tak lama pemikiran itu muncul, aku langsung bertanya ke Bima, Bim, rawon setan enak gak sih? Apalagi ini legendaris banget, tanyaku. Bima pun menjawab dengan senang, Syah, sumpah aku gak kepikiran rawon setan. Benar-benar ide yang bagus. Hahaha, yuk kita berangkat. Tak lama setelah perbincangan itu, akhirnya kami sampai di kedai rawon setan.
Makanan yang sangat legendaris di Surabaya ini ramai seperti biasanya. Apalagi ini adalah hari di mana orang sedang berlibur dan melupakan sejenak kegiatan yang membuat mereka suntuk. Kami pun memesan 2 porsi rawon dengan pendamping minum es teh. Setelah pesanan kami sampai, kami segera menyantap nikmat makanan dengan resep surga ini. Di tengah-tengah kami menyantap rawon, Bima menghela nafas. Dia terlihat muram. Ini ada yang salah, dan tidak baik jika aku biarkan terlalu lama, batinku. Aku pun bertanya, Bim, kamu kenapa sih? Kok beda banget? Kenapa? Namanya nggak enak. Bima menjawab, haha, enggak kok Syah, mana ada rawon setan nggak enak. Kamu mau tahu banget kenapa aku beda hari ini, atau mau tahu aja, ujarnya. Kamu bercanda lagi, aku siram es teh ya. Aku bersiap memegang gelas dengan maksud hanya bercanda. Ya udah, beneran nih ya, kamu mau tahu kenapa aku kayak gini, ujar Bima. Iya benar, buruan ngomong dong Mim, lama banget deh. Aku menegak es teh sambil menunggu Bima bicara. Aku tahu ini salah Syah, but I like you, kata Bima. Aku tersedak mendengar perkataan Bima. Aku pun berusaha tenang. Enggak, aku salah dengarkan Bim. Kamu ngomong apa tadi? Aku sedang memastikan bahwa Bima hanya salah berbicara. Aku suka sama kamu, Syah. Bima memperjelas perkataannya. Hah, kamu suka aku? Kamu gila ya, Bim? Kita kan udah bahas ini dulu. 2 tahun yang lalu, kita bilang dan janji kalau kita bakalan best friend forever. Ya kan? Kenapa kamu tiba-tiba gini? Iya, itu kan 2 tahun yang lalu. Terus, ya aku gini sekarang, kata Bima. Kok bisa-bisanya kamu gini, Bim? Kamu tahu kan, aku udah sayang banget sama Putra. Dan aku juga udah janji ke dia kalau hubungan kita hanya sebatas teman saja. Hanya teman. Iya, aku tahu Syah. Tapi gimana lagi? Aku gak bisa ngatur hatiku maunya kemana. Hatiku maunya kamu. Gimana dong? Gimana dong? Tanyaku. Iya, gimana dong? Tanya Bima balik. Bim, kenapa ini seakan jadi tanggung jawabku? Gimana dong? Ya kamu yang punya perasaan, kamu yang urusin sendirilah. Aku semakin kesal. Kita selesaiin dulu makannya, ayo ngobrol di luar, kataku kepada Bima. Setelah aku sudah membayar makanan yang kami pesan hari ini, aku melihat Bima sudah menunggu di depan kedai. Kami mencari tempat yang cocok untuk berbicara mengenai hal ini. Bagaimanapun, aku masih syok dengan perkataan Bima. Aku tidak bisa berpikir jernih. Dalam perjalanan mencari tempat, kita hening tanpa bersuara. Rasanya canggung. Padahal kami tidak pernah merasakan kecanggungan yang sangat hebat ini. Akhirnya, setelah mencari-cari tempat, kami sampai di sebuah taman yang sangat rindang. Kami duduk bersebelahan dan aku memulai pembicaraan. Maksud kamu ngomong kayak gitu apa, Bim? Tanyaku. Aku cuma kamu tahu aja, Syah. Itu doang kok, kata Bima. Bima hanya terdiam dengan kondisi ini. Ia tidak bisa mengelak, karena dia juga salah. Dia tidak bisa menjaga perasaan yang seharusnya tidak melewati batas yang sudah kita janjikan 2 tahun yang lalu. Aku baru sadar, terkadang orang bisa salah mengartikan perhatian dengan kasih sayang. Tapi kali ini aku sebaliknya. Aku terdiam mematung, memandangi Bima yang juga tidak tahu harus berkata apa. Terus, mau kamu apa ngomong kayak gini? Kamu mau aku tinggal sama Putra? Terus tiba-tiba, cering, aku bilang, Bim, surprise, aku sama ini juga menyimpan perasaan sama kamu. Ini bukan drama Korea kesukaanmu yang selalu berakhir happy ending, Bim. Ini kehidupan nyata. Iya, kata Bima. Ulangin kata-kataku, ini bukan film, ujarku. Ini bukan film, kata Bima. Aku ngerti. Bima menghela nafas. Dia lalu menggeleng. Aku Syah, aku yang terlalu bodoh untuk bisa sayang sama kamu. Aku berdiri dan berjalan ke arah Bima. Aku melewatinya. Bima tertegun. Aku membalikkan badanku dan melihat tepat ke matanya. Dan aku berkata, maaf ya Bim. Semoga kamu dapat apa yang kamu mau. Tapi yang jelas, itu bukan dari aku. Aku melanjutkan. Dari sini, aku mau kamu menetralkan dulu perasaanmu. Baru kita bisa kembali seperti biasanya, tanpa ada rasa canggung yang menyelimuti di antara kita berdua. Iya Syah, aku ngerti, ujar Bima. Tidak seperti film, kehidupan nyata bisa mempunyai ending yang berbeda.